Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Purnomo, NIM 1031818 dari Teknik Industri Universitas Ahmad Sri Kendal. Saya akan membahas presentasi logistik dan rantai pasok yang diampu oleh dosen Bu Ermayana Megawati STMT dengan tema analisis pemasok dalam pengadaan barang. Pemasok yang biasanya disebut juga sebagai supplier atau vendor adalah individu ataupun perusahaan, baik skala besar atau kecil, yang memiliki kemampuan untuk menyediakan bahan baku yang nantinya diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Contohnya, petani kapas, yaitu menghasilkan kapas yang dibutuhkan sebagai bahan baku lain. Selanjutnya ada metode supply chain, adalah sebuah sistem organisasi di dalam terdapat peran-peran dan melakukan berbagai kegiatan meliputi informasi, dana, dan sumber daya lainnya yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Manfaat supply chain manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin besar. Tugas supply chain yaitu bertugas bertanggung jawab dalam mengarahkan atau mengkoordinasikan jasa atau kegiatan produksi, pembelian, pergudangan, distribusi, dan perakiraan keuangan untuk membatasi biaya dan meningkatkan akurasi layanan pelanggan atau keselamatan. Metode pengadaan barang itu dibagi ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada direct procurement atau pengadaan langsung. Artinya itu metode yang mudah dan umum digunakan tetapi melalui banyak proses dan biaya yang besar. Selanjutnya ada tender pengadaan barang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan investor atau vendor yang akan mengajukan penawaran harga dan barang. Selanjutnya request for proposal. Pengadaan dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan permintaan formal berupa pengajuan proposal. Selanjutnya request for quotation. Perusahaan hanya tinggal mengirimkan dokumen quotation ke vendor sesuai dengan keinginan. Yang terakhir ini ada vendor tunggal. Dilakukan jika hanya ada satu vendor yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Memilih pemasok dalam supply chain ini adalah menggunakan seorang ahli yang mengerti mengenai barang atau jasa dalam perusahaan berdasar dokumen yang menjadi tolak ukur dalam pemilihan pemasok. Selanjutnya ada sistem pengadaan barang. Adalah proses bisnis dalam memilih sumber pemesanan dan memperoleh barang atau jasa. Cara membuat pemesanan barang itu mengidentifikasi atau mengkonfirmasi barang yang akan dipesan dalam hal jumlah, harga, dan waktu pengiriman dalam waktu yang sudah ditentukan. Setelah metode pemesanan barang, selanjutnya ada metode pembayaran. Apabila barang yang sudah dipesan dating dan sesuai dengan pemesanan, maka pembayaran bisa langsung dilakukan ke pemasok. Selanjutnya ada prinsip pengadaan barang. Efektif, terbuka, transparan, adil dan wajar, efisien dan akuntabel. Jenis-jenis pengadaan barang yaitu analisis pengadaan barang atau jasa dengan metode pelelangan umum, analisis sistem pengadaan barang atau jasa dengan metode pelelangan sederhana, analisis sistem pengadaan barang atau jasa dengan metode penunjukan barang, analisis sistem pengadaan barang jasa dengan metode pengadaan langsung, analisis struktur organisasi, analisis otorisasi dan pencatatan, analisis praktek yang sehat, dan yang terakhir ada analisis karyawan yang sesuai mutu. Baik, selanjutnya ada langkah dalam proses pengadaan barang. Apa saja sih langkah-langkahnya? Baik, selanjutnya itu menentukan persyaratan, pemilihan sumber, permintaan sumber, permintaan penawaran, pemilihan pemasok, membuat pesanan pembelian, penerimaan barang, verifikasi faktur, dan yang terakhir itu ada pembayaran. Selanjutnya ada pemilihan pemasok dalam supply chain. Memilih rekanan atau seleksi penjual atau pemasok barang. Yang pertama itu ada sumber satu-satunya dan yang kedua sumber tunggal.
Kriteria evaluasi dan seleksi supplier. Yang pertama itu ada quality, menilai supplier dari segi kualitas. Yang kedua ada quantity, ketetapan dan kesesuaian jumlah dalam setiap pengiriman. Yang ketiga itu ada cost atau harga, kepantasan harga dengan kualitas barang yang dihasilkan. Yang keempat itu ada delivery, untuk mengirimkan barang sesuai tanggal yang telah disepakati. Selanjutnya ada evaluasi kinerja pemasok. Setelah pemasok dipilih dan hubungan antar penjual dan pembeli telah cukup berkembangan, dalam arti ada hubungan jual beli dalam waktu yang lama. E-procurement adalah pembelian yang dilakukan dengan menggunakan internet. Sistem e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa melalui media elektronik. Selanjutnya ada prosedur pengadaan barang. Itu ada permintaan barang atau jasa, usulan pengadaan barang atau jasa, permintaan pengadaan barang atau jasa, pembuatan rencana kerja dan syarat atau RKS itu, dan mengundang penyedia, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan penawaran, klarifikasi dan negosiasi serta teknis, pembuatan berita acara klarifikasi dan negosiasi, evaluasi penawaran, pembuatan berita acara pengadaan langsung, usulan penetapan pelaksana pekerjaan, menetapkan dan menunjuk pelaksana pekerjaan. Yang terakhir itu ada pembuatan permintaan pembelian. Baik, ini kita sudah sampai ke kesimpulan akhir, itu analisis pemasok dan pengadaan barang berisi langkah-langkah atau proses yang bertujuan untuk mengetahui dalam memilih pemasok, dan juga di dalamnya terdapat prosedur, langkah ataupun strategi yang harus diketahui dalam memilih pemasok untuk pengadaan barang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam presentasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.